Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat sore teman-teman. Salam marit, salam peternakan, sukses selalu untuk kita semua ya. Dan oke teman-teman, ini di sore hari saya sedang ngabuburit di kandang ya, untuk menyiapkan pakan ke kelinci saya. Nah, jadi sambil ngabuburit teman-teman, sambil menunggu waktu berbuka puasa. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini saya sedang memantau juga ya. Ada 2 ekor indukan NZ saya yang kebetulan beberapa hari yang lalu itu habis melahirkan teman-teman ya. Ini yang pertama ya, lahir seminggu yang lalu, dan ini 3 hari yang lalu. Nah, jadi kebetulan lagi anaknya tuh sama teman-teman ya, ada 6 ekor. Nah, alhamdulillah itu teman-teman ya, rezeki di bulan puasa. Nah, untuk pembahas sambil kita ngabuburit ya teman-teman. Nah, saya akan sedikit membahas tentang apakah memegang anakan kelinci baru lahir itu bisa menyebabkan indukan kelinci tidak mau merawat anakannya, atau justru sebaliknya. Dan ini ada kenapa saya bahas lagi ya, karena sebelumnya itu sudah saya bahas teman-teman ya. Sebelumnya sudah pernah saya bahas mitos atau fakta memegang anakan kelinci itu indukan tidak mau menyusui anaknya. Nah, itu sudah saya pernah bahas teman-teman, tapi nggak masalah ya, kita bahas lagi supaya nanti ketika teman-teman itu masih bingung ataupun masih belum berani memegang anakan kelinci itu sudah bisa diyakinkan. Karena ada beberapa pertanyaan ya yang tentang terkait memegang anakan kelinci itu bisa menyebabkan indukan tidak mau menyusui anaknya atau tidak. Nah, ini akan benar-benar saya bahas teman-teman, supaya teman-teman itu yang tadinya bingung jadi paham ya, terutama untuk para peternak pemula yang masih takut ya untuk memegang anakan kelincinya. Karena termasuknya penting teman-teman ya, kita itu harus sering-sering memantau anakan kelinci dan harus sering-sering memegang, karena itu nanti ada efek baiknya untuk kelinci dan untuk si anakan. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Kalau menurut saya sendiri ya, menurut saya dan menurut pengalaman saya, ketika kita mempunyai indukan kelinci yang baru melahirkan, itu anakannya kita pegang nggak masalah teman-teman, nggak masalah, dan justru harus kita pegang. Nah, kenapa seperti itu? Nah, alasannya adalah ketika kita tidak memantau anakan kelinci yang baru lahir dan kita tidak memegangnya ya, otomatis kita tidak tahu apakah anakan kelinci itu sehat atau tidak teman-teman ya. Apalagi ketika ada anakan kelinci yang mati ketika proses melahirkan terus kita tidak mengetahui, itu nanti akan menyebabkan pembusukan di dalam kotak, dan itu bisa mengakibatkan anakan kelinci yang lahir itu, yang lain ya, yang masih hidup itu bisa tertular penyakit teman-teman. Nah, itu sangat berbahaya. Nah, jadi sebisa mungkin ketika teman-teman mempunyai indukan kelinci yang baru melahirkan, nah kita cek anakan kelinci dan kita pegang. Nah, itu nggak masalah teman-teman dan tetap aman. Nah, tapi teman-teman ya, tapi ada caranya. Nah, caranya supaya indukan itu tetap mau menyusui anakannya atau tetap merawat anakannya. Nah, ini akan saya berikan tipsnya. Ini tipsnya itu termasuknya simple teman-teman, simple terutama untuk para peternak pemula ya, simple untuk dilakukan dan tidak berbahaya. Nah, ini akan saya contohkan teman-teman. Nah, jadi ini sudah sangat sering saya katakan ya pada teman-teman semua, terutama para peternak pemula. Jadi ketika kita ingin memegang anakan kelinci itu, sebisa mungkin ya tenangkan indukannya dulu. Nah, sebisa mungkin tenangkan indukannya. Nah, dengan cara seperti apa sih cara menenangkan indukannya? Nah, caranya itu seperti ini teman-teman ya. Kita elus indukannya. Nah, kita elus ataupun kita belai indukannya. Nah, saya sudah sangat sering sekali menyampaikan bahwa sebisa mungkin dan sesering mungkin belai kelinci yang kita punya. Nah, tujuan utama kita sering memegang kelinci yang kita punya itu supaya kelincinya itu tidak liar teman-teman, kelincinya tidak agresif, dan kelincinya itu jinak ke kita. Nah, jadi ketika kita ingin melihat anakannya ya yang ada di kotak, nah indukan itu tidak agresif ataupun tidak apa ya istilahnya itu, tidak memberontak teman-teman. Nah, itu yang menyebabkan ketika indukan itu memberontak dan bisa terjadi stres, nah itu yang bisa menyebabkan indukan tidak mau merawat anakannya. Nah, sebisa mungkin langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah
elus ya, elus indukannya sebisa mungkin sampai tenang teman-teman. Nah ini karena indukan saya itu sudah terbiasa saya elus seperti ini, nah jadi tenang teman-teman ya. Ketika saya mau melihat anakannya itu tenang teman-teman, jadi tidak agresif dan tidak memberontak. Nah tetap tenang seperti ini ya. Nah ini sudah sering saya lakukan seperti ini. Nah terus ketika indukan sudah tenang ya, baru kita boleh mengambil kotaknya ya. Bisa teman-teman ambil keluar ya, bisa teman-teman lihatnya tetap di dalam kandang. Nah mohon maaf teman-teman ya, ini agak gelap, saya nyalakan senternya dulu. Nah jadi seperti ini teman-teman. Nah ini ada anakannya ya, ada 6 ekor. Nah ini usianya sudah menginjak 1 minggu. Nah jadi nggak masalah teman-teman ya, indukannya tidak memberontak. Nah jadi sebisa mungkin jangan sampai membuat indukannya itu memberontak ataupun agresif ya, karena takutnya indukannya itu dalam bahaya. Nah jadi seperti itu teman-teman. Nah ya malahkan indukan masuk ke dalam kotak. Nah itu nggak masalah teman-teman. Nah ini tandanya indukan itu sudah terbiasa dengan kehadiran kita. Nah ketika teman-teman tidak terbiasa membelai indukan seperti yang tadi saya lakukan, nah pasti ya, pasti indukan akan sangat agresif dan itu bisa menyebabkan indukan stres dan tidak mau menyusui anakannya. Nah maka dari itu sebisa mungkin ketika teman-teman ingin memegang anakan kelinci ya, langkah pertama itu tenangkan indukan dulu ya, sampai indukan benar-benar tenang. Nah baru kita bisa memegang anakan kelinci. Nah ini teman-teman ya, usia 1 minggu ya, dari awal lahir teman-teman ya, dari awal lahir, usia baru lahir sudah saya pegang teman-teman, sudah saya pegang sampai usianya 1 minggu. Nah ini saya pegang setiap hari untuk memastikan anakan kelincinya itu sehat, aman, dan dirawat oleh indukannya. Saya sudah pernah bilang ya bahwa memantau anakan kelinci itu harus setiap hari sampai usianya itu sekitar 2 minggu. Nah supaya anakan tetap sehat, tetap mau dirawat oleh indukannya. Nah jadi seperti itu teman-teman ya. Ini usianya 1 minggu dan postur tubuhnya hampir rata semua teman-teman ya. Ini indukan sudah melahirkan 2 kali teman-teman. Ini indukan muda ya, ini yang kedua kali, dan ini sudah melahirkan ketiga kalinya. Nah ini teman-teman, ini asli produk di kandang saya sendiri teman-teman ya. Walaupun indukan pedaging, tapi kualitas untuk anakan cepat besar itu termasuknya bagus teman-teman. Nah jadi itu teman-teman ya. Terus pertanyaan yang tadi teman-teman tanyakan ya, apakah memegang anakan kelinci itu bisa membuat indukan tidak mau menyusui anakannya? Nah jawabannya itu salah teman-teman. Indukan tetap mau merawat anakannya walaupun anakan itu kita pegang ya, bahkan anakan itu baru lahir ya. Dengan catatan ketika kita ingin memegang anakan kelinci, sebisa mungkin anakan indukan kelinci itu dalam keadaan tenang. Nah dengan cara seperti apa? Nah dengan cara seperti yang tadi saya lakukan ya. Tapi ketika kita memegang anakan kelinci kok dengan tergesa-gesa ya, tanpa menenangkan indukan terlebih dahulu, dan kita tidak pernah melakukan itu sebelumnya dengan indukan yang tadi melahirkan, nah otomatis pasti indukannya itu akan sangat agresif dan indukan akan sangat merasa terancam sehingga indukan tidak mau merawat anakannya. Nah jadi seperti itu teman-teman ya. Sebisa mungkin ketika kita ingin memantau anakannya, nah elus dulu indukannya, tenangkan dulu indukannya, dan baru ketika indukan sudah tenang bisa kita lihat anakannya. Dan ini berlaku untuk setiap kali kita memantau anakan teman-teman ya. Tidak cuma baru lahir kita pegang terus sudah, itu tidak teman-teman ya. Jadi ketika kita ingin memantau anakan, baru lahir anakannya jumlahnya berapa, nah itu kita pegang, nah itu sudah cukup tidak teman-teman. Tapi tetap kita pantau sampai usianya itu menginjak sekitar 2 minggu. Nah itu teman-teman. Nah dari itu pentingnya kita dekat dengan indukan ataupun dengan ternak kita ya. Supaya apa? Supaya ternak kita itu mengenal kita dan mengetahui bahwa kita itu sang pemilik yang selalu merawatnya. Nah jadi seperti itu, tidak cuma kita memberikan pakan, memberikan minum ketika anakan lahir kita tidak memantau. Nah itu tidak seperti itu teman-teman, tapi kita lihat perkembangannya, kita lihat apakah anakan kelinci dan indukannya itu tetap sehat atau tidak. Nah jadi seperti itu teman-teman. Nah untuk pertanyaan apakah anakan kelinci dipegang itu indukan tidak mau menyusui anakannya, nah itu jawabannya salah dan mitos teman-teman.
ya. Bahkan dulu saya sempat percaya teman-teman, karena di tempat saya dulu ya, dulu banget ketika saya masih usia SMP, itu banyak sekali orang mengatakan bahwa indukan kelinci itu tidak mau merawat anakannya ketika anakan kelinci itu dipegang. Bahkan anakan kelinci usia sekitar 2 minggu pun dipegang, indukannya tidak mau menyusui gitu ya. Itu dari dulu banget itu sempat saya hampir percaya teman-teman. Tapi ketika saya sudah membuktikan sendiri, oh ternyata itu mitos ya, tergantung perlakuan kita terhadap ternak kita. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman. Ini sudah waktu hampir maghrib juga. Nah, semoga ini bisa membantu menjawab pertanyaan teman-teman semua ya. Padahal sudah pernah saya bahas, tapi tidak masalah ya. Tinggal ketika teman-teman masih bingung, tanyakan aja di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya jawab sebisa saya. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.